Ya, kita lihat teman-teman, di sini banyak sekali hama-hama yang sudah terperangkap di dalam perangkap ini, teman-teman. Kita lihat di sini banyak sekali sudah yang mati, dan yang di atas ini masih ada yang berterbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandang berduri, salam pelentar semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba belajar bagaimana cara membuat perangkap hama. Dan memang untuk perangkap hama ini teman-teman sudah terbukti bisa mengurangi hama di kebun kita, khususnya untuk hama-hama yang berhubungan dengan hama serangga-seranggaan. Nanti kita coba membuat bagaimana cara pembuatannya. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi yang perlu kita siapkan teman-teman adalah botol semacam ini, botol aqua kurang lebih yang ukuran 1,5 liter, atau bisa juga yang kecil teman-teman bisa digunakan, tapi yang paling bagus itu yang kayak semacam ini supaya dia bisa menampung lebih banyak lagi hama. Yang selanjutnya yang kita gunakan juga adalah tali semacam ini teman-teman, tali. Dan yang ketiga kita juga siapkan tisu yang ada di dalam ini. Nanti kita coba praktekkan bagaimana cara pembuatannya. Kalau sudah kita siapkan 3 bahan-bahan ini, setelah itu kita coba cara membuatnya. Oke, yang pertama teman-teman, kita lubangi dulu botolnya ini supaya ada jalan masuk hamanya. Jadi berapa lubang kita masukkan ini? Kita buat ini 3 aja ya, 2 atau 3 bisa juga. Jadi ini lubang pertama teman-teman. Bisa juga pakai pakai paku ya, bisa juga pakai paku, bisa juga pakai parang. Yang penting kita membuat 2 atau 3 lubang di sisi-sisinya ini teman-teman, kayak semacam ini lubangnya, lubang pertama, ini lubang kedua, atau bisa juga kita tambah lagi 1 lubang di sini, tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita siapkan yang tadi, yang tisunya ya, kayak gini semacam tisunya teman-teman. Ini tisunya ini kita gulung-gulung bentuknya semacam ini, baru kita ikat di tali semacam ini. Nah, baru kita lumuri dengan ini, petrogenol atau semacam nektar yang menarik serangga untuk masuk. Nah, baru kita oles-oleskan di di tisunya tadi. Kita oles-oleskan teman-teman. Ini adalah kunci dari perangkap ini teman-teman, karena ini adalah penarik serangga untuk bisa masuk ke dalam perangkap kita. Oke, kita lumuri sampai basah total. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke botolnya. Oke, baru kita tutup. Oke, nah jadi tinggal disimpan air ya, tinggal disimpan air di botol ini kurang lebih sekitaran 1/4 liter seginilah. Kita buat lagi 1, kita lumuri dulu dengan nektar atau petrogenol. Oke, semacam ini teman-teman, nektarnya yang kita beli di toko-toko pertanian. Ini berapa kemarin dibeli nih? 25.000 ya untuk 1 botol ini. Kalau 1 botolnya bisa sampai 25 botol begini. Oh, jadi untuk 1 botol ini bisa kita buat sampai 25 perangkap.
teman-teman, perangkap hama-hama yang berhubungan dengan serangga. Kalau angkonya kan kalau 1 hektar harus tidak lebih sampai 25. Iya, jadi untuk 1 hektar ini kita gunakan 25 perangkap teman-teman. Jarak jauhnya sekitar 50 meter, jarak jauh baru ada lagi. Iya, jadi jaraknya itu lebih rapat, lebih bagus kan, Iya. supaya lebih menjangkau serangga-serangga yang masuk. Banyak yang begini kan 50 meter masih ditariknya. Iya, jadi 50 meter radiusnya ini teman-teman, ini bisa ditarik oleh satu perangkap ini. Jadi sebetulnya lebih rapat, tempat pemasakannya ini lebih bagus karena untuk memaksimalkan cara kerja perangkap ini. Kalau penampakannya yang sudah jadi teman-teman, Tinggal diisi air dulu. nah tinggal diisi dengan air supaya nanti ketika sudah masuk hama-hamanya nanti akan terperangkap di sini, dan ketika sudah dia capek terbang dia nanti akan jatuh di air yang kita simpan di sini dan lama-kelamaan akan mati. Kita lihat model-modelnya teman-teman. Ini nanti diisi air sekitar 1/4 ini, sekitar di sini 1/4 dari botol yang kita siapkan ini. Oke, kita lihat penampakannya teman-teman. Penampakannya, jadi mungkin ini sebagai referensi kita untuk kita bisa gunakan teknik ini di kebun kita, karena memang teknik ini sudah terbukti bisa mengurangi hama di kebun kita. Oke, setelah itu kita simpan air di botol yang tadi kita siapkan untuk perangkapnya. Oke, siap. Begitu aja ya, yang 1/4, isi 1/4 aja. Oke, setelah itu baru kita masukkan yang tisu yang sudah dilumuri nektar sebagai penarik serangga. Oke, setelah ini baru kita kunci dengan tutup yang sudah kita siapkan. Nah, ini sudah jadi teman-teman, begini bentuknya. Lihat bentuknya yang sudah siap untuk digunakan. Hamanya sudah ditariknya. Nah, mulai ada sudah hama-hama yang datang teman-teman. Kita lihat belum dipasang di kebun sudah ada yang datang. Ini sudah terbukti akurat untuk mengurangi hama di kebun kita menggunakan cara biologi atau cara yang alami tanpa menggunakan racun hama atau insektisida. Oke, kita isi lagi yang satunya ini. Oke, kita masukkan. Kalau ini berapa lama kira-kira ini tahannya baru diolesi lagi 1 minggu. 1 minggu kita olesi lagi kembali teman-teman. Jadi untuk Jadi kalau sudah banyak hamanya dibuang airnya, diganti air baru dibuang lagi. air. Ketika 1 minggu ke depan hamanya sudah terkumpul semua di sini, kita buang kembali. Hamanya sudah datang. Nah, sudah datang, mulai sudah terbukti teman-teman di sini sudah ada hama yang masuk karena dia tertarik dengan nektar yang tadi kita simpan di tisu ini. Ini terbukti akurat. Jadi 1 minggu sekali kita ganti teman-teman, dan kita lumuri kembali nektar yang tadi di tisu itu. Diganti lagi airnya. Diganti air lagi. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini sudah ada yang mau mendekat, hama-hama ini. Nah, hama-hama ini kita lihat sudah mulai banyak mendekat. Ini sebagai referensi kita untuk menanggulangi hama di kebun kita secara alami tanpa menggunakan racun insektisida, dan terbukti memang jitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana teknik atau bagaimana cara membuat perangkap serangga atau perangkap hama di kebun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.